Halo, jumpa lagi dengan Dr. Indrati Suraputra. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Dr. Sylvia Detri Elvira. Seperti yang sudah kami janjikan dan juga sesuai dengan banyak permintaan yang masuk, kali ini kita akan membicarakan mengenai gangguan kepribadian histrionik. Kita mulai tanya jawab dengan Dr. Sylvia ya. Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Apa itu sih gangguan kepribadian histrionik itu? Tanda-tandanya kayak apa? Oh iya. Jadi Dokter In, orang-orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini nomor satu biasanya menarik perhatian. Kenapa dia menarik perhatian? Karena punya ciri-ciri yang sama, satu orangnya dramatis. Ya, artinya dia berbicara aja dengan gaya yang membuat orang menjadi melihat gitu ya. Impresif gitu. Impresif, teatrikal. Ya. Tangannya bergerak, semuanya pokoknya nomor satu itu. Yang kedua, cara berpakaian, cara menampilkan dirinya juga menarik perhatian. Ya, jadi attention seeking gitu ya. Iya, dia attention seekingnya itu selain dari berpakaian juga dari perilakunya. Jadi kebanyakan sih berwarna agak seduktif. Ya. Jadi lebih kepada penampilan fisik ya. Iya. Beda dengan yang narsisistik itu kan. Kalau dia kan prestasi, pekerjaan gitu ya. Kali ini lebih kepada fisik. Penampilan fisik. Kalau perempuan pengennya cantik. Kebanyakan memang perempuan sih. Walaupun laki-laki ada juga. Dan kalau ciri yang lain adalah dalam berteman itu dia mudah sekali mendapatkan teman. Jadi temannya banyak, tetapi tidak ada yang mendalam. Dan tidak bisa menghayati apa yang dirasakan oleh temannya tersebut. Jadi dangkal ya. Ya, manusia dangkal, emosinya udah berubah ya gitu ya, hubungannya relatif dangkal, dan itu ada kecenderungan untuk merayu seduktif, itu yang parah ya. Iya, itu sih yang paling mengganggu. Jadi kadang-kadang juga dengan orang yang kenalannya biasa-biasa aja, dia bisa merasa wah udah akrab sekali gitu ya. Mungkin dia juga seringkali mensalahartikan perilaku yang baik dari orang seolah-olah ya. Gitu. Jadi itu jadi ciri-cirinya seperti itu, Dokter In. Jadi dramatis, teatrikal, berlebihan dalam menampilkan emosinya juga gitu ya. Jadi aturannya kita cuma ketawa, dia bisa ketawa yang bagaimana. Kalau nangis juga nangis berlebihan kan gitu ya. Pokoknya yang penting menarik perhatian. Iya. Dan itu mudah terpengaruh lagi ya. Jadi kalau kita lihat ini orang-orang dengan histrionik ini, kalau di dalam pesta-pesta dia maunya dia yang kelihatan. Iya, jadi pusat perhatian. Ya, karena dia senang penampilan fisik. Iya, ya kan? Jadi bajunya pasti nggak biasa juga. Betul. Ya. Ini dandannya juga gimana, heboh gitu. Ya, tapi menarik kan? Dia menarik, orang ini pinter dandan, pinter bergaul kan gitu. Tadi gampang dapat teman. Karena dia memang charming ya, jadi menarik orangnya gitu. Cuma, nah ini ada cumannya. Kenapa kok seringkali tidak banyak yang mau dekat, terutama dengan misalnya ini perempuan ya. Teman-teman perempuannya jarang yang mau terlalu dekat. Kenapa? Karena kalau punya pacar ini suka dirayu-rayu. Iya, suka digoda. Pacarnya temennya juga digoda-goda, suka dirayu-rayu. Ya itu yang menyebabkan kadang-kadang tidak mau terlalu dekat ya. Jadi memang senangannya begitu. Belum tentu cinta, tapi memang perilakunya seperti itu kan. Seduktif gitu ya. Seduktif. Senang sekali diperhatikan. Jadi haus akan perhatian. Dan cara berpakaian juga provokatif ya. Gitu. Ya kadang-kadang seolah-olah nggak sengaja ini kelihatan baunya gitu ya. Gitu ya, belahan bajunya terlalu tinggi gitu ya, terus dia tumpang kaki gitu kan. Jadi gimana ya, pokoknya kayak gitu. Tapi memang menarik. Ya kan, memang orangnya menarik ya, dan bisa dandan, bisa apa gitu. Jadi memang kebutuhan dia itu memang menjadi pusat perhatian, tapi lebih kepada penampilan fisik ya. Bukan suatu prestasi pekerjaan atau apa-apa gitu. Enggak ya. Jadi lebih kepada penampilan fisik. Jadi
kalau seandainya nih ya dalam satu pesta apa bagaimana kok dia tidak mendapatkan perhatian padahal dia udah dandan menor, udah cantik, biasanya dia akan berbuat sesuatu ya kan untuk mendapatkan perhatian itu. Iya, ya. membuat sesuatu yang dramatis. Ya, karena dia orangnya mau dramatis, teatrikal ya kan, pinter dia. Bisa ketawanya bisa keras-keras nggak orang pada nengok kan gitu ya. Kalau orang lain malu tertawa keras-keras, dia justru tertawa keras-keras tapi dengan cara yang bagaimana sehingga orang tuh melihat oh ada dia gitu ya. Atau kalau dia menginginkan sesuatu nggak didapat ya kan, bisa kan dia nangisnya juga berlebih-lebih gitu kan. Sehingga orang pada nengok. Jadi itu pokoknya yang sandiwaranya itu luar biasa kan, teatrikal sekali gitu ya. Jadi memang orang-orang ini emosinya gampang berubah, tetapi superficial, tidak dihayati. Ya gitu. Jadi kalau di dalam dunia entertainment ya ciri kita bukan gangguan kepribadian, ciri histrionik ini kadang-kadang ya diperlukan karena kan orang-orang di dunia entertainment itu membutuhkan perhatian ya kan, dan lebih kepada penampilan dia yang harus bagaimana ya, terserah lah mau seperti apa tapi yang penting dia lain gitu kan. Nah jadi menarik perhatian seperti itu. Kalau misalnya dia itu tidak mendapatkan perhatian yang dia harapkan ya, itu dia ya memang jadi stres ya. Iya, dia stres lah. Kalau memang tidak ada jalan keluarnya, lama-lama bisa depresi juga. Jadi orang-orang dengan gangguan kepribadian itu memang kalau tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia akan depresi ya. Iya, mudah dari depresi. Yang tadi narsisistik maupun histrionik itu sama ya. Nah, jadi yang khas juga orang-orang ini misalnya baru kenal sebentar gitu, kadang-kadang dia ramahnya itu berlebihan padahal kenalnya baru sebentar ya, so akrab gitu ya. jadi kadang-kadang yang diakrabin juga salah tingkah nih, ini apaan nih ya, jangan-jangan ada hati apa enggak ya gitu ya, padahal cipiki gitu kan, padahal kenalnya baru 2 kali ketemu, bisa aja dia seperti itu ya, ya kan gitu. Dan kemudian juga orang ini gampang bosan dengan satu rutinitas kan. Betul. Dia senang dengan ada variasi. Ada excitement. Ya kan, kalau enggak dia ciptakan itu. Iya. Ya, kan gitu ya. Drama jadi, tadi. Ya itu drama itu, jadi dia bikin lakon sendiri gitu kan, yang semenarik mungkin di mana dia peran utamanya. Iya. Kan gitu. Sehingga orang nengok. Gitu kan. Jadi memang butuh kegembiraan. Makanya orang-orang kayak gini nih gampang bosan kalau pacaran. Nah iya, ya kan? Jadi mudah berganti-ganti pasangan. Selingkuh. Oh, ya kan? Iyalah ya gitu kan. Jadi sulit lah kayak gini nih untuk gimana ya? Kalau misalnya bosan, dia udah pacaran, kemudian dia nggak seneng rutinitas, pacarnya itu aja ya. Gimana ya? Pasti dia ganti. Kurang excitement kalau dia ya. Makanya. Nah, jadi nggak bertahan lama kalau dia punya satu pasangan, apalagi pasangannya tidak memperhatikan dia seperti yang dia harapkan, udahan aja deh. Apalagi pacarnya juga kadang-kadang susah juga ya, dia provokatif sama orang lain, merayu-rayu gitu kan. Bagaimana gitu kan? Cemburu salah, nggak cemburu gimana kan gitu ya. Jadi orang-orang kayak gini nih karena emosinya juga superficial, dia juga gampang frustrasi ya. Kalau keinginannya nggak didapat gitu kan. Iya, karena diwarnai fantasi juga, Dokter In ya. Jadi dalam fantasinya dia itu dia harus menjadi pusat perhatian, sehingga kalau tidak dapat, aduh nanti gimana nih aku nih gitu ya. Kalau aku nggak diperhatikan lagi, berarti aku nggak penting, berarti aku nggak menarik. Ya kan luapan emosinya itu ya. Dan yang paling heboh nih, kadang-kadang dia melakukan perhatian, misalnya dia nggak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, dia bisa pingsan, ya kan? Pingsannya apa nih? Atau dia bisa kejang. Tapi kejangnya kita kalau sebagai orang yang profesional, kok ini kejangannya kok nggak sesuai gitu ya? Sama
patologi. Nggak sesuai dengan seharusnya kejang itu seperti seharusnya. apa. Tapi saya nggak jelaskan di sini, nanti kalau tahu nanti ngikutin kejang yang betul kan repot malah ya. Lebih baik saya nggak jelaskan kejang yang sebenarnya, tapi buat orang yang profesional, ini kok kejangnya agak lain. Jadi kita jadi biasanya profesional itu sudah langsung tahu, ini kayaknya bukan kejang betulan. Jadi tidak ke neurologi tapi ke psikiatri ya. Jadi begitu, dan kadang-kadang ya itu terjadi seperti itu. Iya, ya. Dengan sendirinya. Karena memang ya itu tadi yang nggak didapatkan apa yang dia mau. Either dia teriak-teriak, tantrum, atau dia tiba-tiba kejang, ya kan? Jadi memang kalau ada orang datang dengan kejang di rumah sakit itu kita mesti lihat dulu kejangnya seperti apa. Gitu. Darurat loh. Biasanya kayak gitu ya. Orang bingung kan, ada yang bingung kan, sudah dia dapat perhatian. Mungkin permintaan yang dulunya nggak dikasih, jadi dikasih kan gitu. Kadang-kadang itu juga manipulatif itu ya. Ada manipulatif. Ya kan, karena dikit-dikit wah pingsan, atau kalau nggak gimana gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang dia pakai senjata nih, gitu kan. Dan untuk bisa mendapatkan pusat perhatian, bisa juga dia dapatkan apa yang dia inginkan, kan gitu ya. Bisa diterapi nggak dokter In? Ayo. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan dengan gangguan kepribadian lain, ini paling mending loh daripada narsisistik. Oh iya ya kan. Dalam pergaulan masih lebih diterima. Nah, artinya dia menjadi orang yang menyenangkan sebetulnya. Iya. Ya. Banyak cerita, banyak apa dan gitu kan. Dan penampilannya cantik, menarik. Dan dia tidak masih nggak terlalu menuntut yang lain-lain. Ini kan cuma minta diperhatian. Dipuji-puji aja, cantik, bajunya bagus. Udah cukup lebih dia. Ya kan, nggak perlu yang dia yang harus prestasi yang apa, dia nggak mikir sampai ke situ. Ada superficial aja gitu kan. Cuman ya memang kalau gangguan kepribadian itu karena memang maladaptif ya, terus kemudian juga rigid, dia kaku ya, jadi susah memang, tapi dibandingkan dengan yang lain ini relatif masih lebih mudah. Ya. Cuman ya itu tadi, untuk mempertahankan hubungan suatu perkawinan ini yang mungkin agak tidak sulit. Mudah, sulit ya. Jadi kecuali kalau mendapatkan suami yang toleran, terus kemudian dua-duanya itu mempunyai persepsi yang paling bagus itu hubungan yang bebas. Jadi artinya meskipun mereka terikat dalam hubungan suami istri, seperti yang saya pernah mendapatkan konsultasi perkawinan, sepanjang perkawinan yang berlangsung sampai 30 tahun itu baik suami maupun istri mereka selingkuh. Tapi mereka toleran. Karena mereka tetap bisa menjadi bapak ibu yang baik untuk anak-anaknya. Tapi begitu anak-anaknya sudah pada menikah, tinggal mereka berdua saja. Nah, ini mereka menghadapi masalah di dalam perkawinannya. Justru setelah tidak 30 tahun. 30 tahun menikah. Kan jadi itu harus toleran kan. Suaminya selingkuh, ya dia selingkuh, atau dia selingkuh, suaminya selingkuh, tapi dua-duanya toleran. Jadi itu perkawinan bisa dipertahankan, tapi bagaimana cara mempertahankannya kan sulit. Kalau buat orang normal ya aneh ya, tapi ada dan yang banyak itu. Yang seperti itu. Adalah tutup mata, dua-duanya tutup mata. Tapi kalau mereka berdua, mereka jadi suami istri yang baik. Kan gitu. Jadi orang tua yang baik, kan gitu. Iya. Jadi kan karena salah satu pasien saya itu mengakunya karena saya ada rasa berdosa. Jadi ketika selingkuh, saya makin sayang sama pasangan saya, kan gitu. Dua-duanya seperti itu kan, jadi makanya asik kan, saling berterima kasih, ya kan. Jadi itu jarang tuh yang kayak gitu, dokter In. Ada sih beberapa, malah yang paling parah yang terakhir itu adalah suaminya meninggal bareng sama selingkuhannya. Istrinya baru di Bali dengan selingkuhannya. Jadi itu saya itu dihubungi sama mertua. Jadi orang tua dari yang laki ini. Katanya dia mereka berdua berobat di tempatnya dokter In. Ini bagaimana nih? Kok malah istrinya nggak tahu kalau suaminya meninggal. Aduh, saya mesti gimana ya gitu. Jadi itu baru tahu saya.
ada kehidupan perkawinan yang bisa bertahan segitu lama karena yang satu ke kiri, satu ke kanan, dan kalau mereka berjumpa di tengah, mereka tetap mempertahankan itu, dan ya itu ada excitement lagi, ada atau mungkin dua-duanya histrionik kali, nggak tahu juga. Iya ya, kalau enggak kayaknya sulit dong. Ya, karena saya suami dan istri histrionik. Iya, lebih saya pegang jadi pasien saya yang perempuan, yang kebetulan ke Bali itu. Jadi memang ada perkawinan yang bisa bertahan lama kalau pasangannya itu juga sama mereka, cara memandang hidupnya. Jadi mereka ada suatu konsensus lah ya, gitu bagaimana caranya, karena biar bagaimanapun juga mereka tidak mau ada kesan kawin cerai. Kemudian mereka juga ingin mempertahankan perkawinan karena demi anak-anak, kan begitu. Oh iya, banyak yang demi anak-anak. Dan kemudian itu toleran. Kalau orang lain kan salah satu pasangannya selingkuh, udah salah sakit hati, udah sama orang lain, nggak bisa. Kalau ini kan nggak apa-apa. Ya udahlah, kamu ke situ, gue ke sini. Ya ada lah yang seperti itu. Ada yang kayak gitu, walaupun jarang ya. Ya jarang di kita ya, memang itu. Yang satu bukan orang Indonesia, yang satu orang Indonesia gitu lah. Jadi karena bukan budaya Indonesia sih ya, kalau gitu. Kalau Indonesia ya nggak bisa lah ya gitu. Punya papa juga udah tetangganya udah gitu ya, gitu kan. Apalagi ketahuan pergi kemana, ya kan bukan pasangan biasanya kan gitu. Terus kepo gitu kan orang kita. Sebetulnya kalau orang asing itu kayak gitu nggak peduli, itu kan urusan pribadi mereka. Kan mereka sangat begitu individualistis. Kalau kita kan kepo, yang ada bergunjing. Jadi memang kalau masyarakat kita memang tidak mensupport hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau sama orang asing ya memang dia ada yang seperti itu kan gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau orang gangguan histrionik ini dibandingkan dengan yang kita sudah bicarakan sebelumnya, narsisistik ini masih lebih mendingan gitu. Masih lebih, dalam arti lebih bisa bergaul di masyarakat. Dan kalau misalnya secara perkembangannya dari mulai dia kecil sampai besar itu seperti apa, Dr. Sylvie, bisa dia jadi histrionik? Oh iya. Jadi ini agak berbeda sama kepribadian yang sudah kita bicarakan. Jadi kalau histrionik ini biasanya menurut teori nih ya, menurut teori psikoanalisis itu bermasalah pada usia balita, pada usia 3-5 tahun nih katanya ya. Seperti Freudian ini? Iya, Freudian. Ini kalau Freudian ya, tapi kebanyakan memang dari lapangan ya, pengalaman di lapangan memang pasien-pasien dengan gangguan kepribadian histrionik itu rasanya masih lekat. Kalau anak perempuan lekat kepada ayahnya. Jadi kan kalau menurut awam kan ya, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, cinta pertama anak laki adalah ibunya. Nah itu kalau menurut teori psikiatri tidak mengalami resolusi dengan baik ya. Kalau ada resolusi, anak akan kemudian berkembang mengetahui bahwa ayah adalah ayah, ibu adalah ibu. Nah itu dari mana tahunya? Dari sikap dan perilaku kedua orang tua tersebut yang pada saat yang sama dia menanamkan nilai-nilai kehidupan. Jadi kamu kalau ngeliat barang bagus pun kalau bukan punyanya jangan diambil, misalnya seperti itu. Seperti itu, sehingga nilai-nilai itu yang disebut sebagai super ego atau conscience atau hati nurani akan terbentuk dengan baik, sehingga pada waktu yang sama itu anak akan mencintai ibu sebagai ibunya pada anak laki, ayah sebagai ayahnya pada anak perempuan. Tetapi pada pasien-pasien dengan histrionik ini proses tersebut tidak berlangsung, sehingga dia tetap lekat ya, jadi tetap mencintai ayahnya terus. Jadi kalau mencari pasangan pun orang yang jauh lebih tua atau yang setidaknya mirip sifatnya sama ayahnya, seperti itu Dokter ini baru bisa ya. Dan karena otomatis kan orang yang lebih tua itu juga lebih toleran ya. Iya ya, lebih memaklumi, memberi perhatian. Apalagi kalau bedanya sampai banyak. Alhamdulillah dapat yang muda begini ya.
Sedangkan yang perempuan juga kan figur ayah. Betul. Kalau perempuan biasanya lebih dimaklumi ya kalau punya suami jauh lebih tua. Iya, Tapi kalau yang Oedipus, kalau yang perempuan, yang laki-laki punya pasangan perempuan jauh lebih tua, itu yang susah diterima masyarakat ya biasanya. Jadi kalau ada apa? Tapi kalau yang laki-laki terus tiba-tiba kawin sama nenek-nenek, lah itu yang kok bisa ya gitu. Bedanya tuh bisa 10 tahun, 15 tahun. Nah ini yang Oedipal ini. Ya, kalau yang perempuan nyari yang tuaan ya masih nggak masalah gitu. Iya. Kira-kira sih menurut teori begitu. Tapi memang di lapangan kebanyakan memang begitu ya yang kita temui ya dokter In ya. Tapi kalau kurang lebih seumur ya itu tadi bosan ganti-ganti apa gitu kan. Nah, jadi ini kan kayak diurus, kayak di apa kan gitu ya. Jadi apa mendapatkan pengganti orang tua. Karena yang dicari ya kayak gitu kan perhatiannya itu ya. Dia nyari perhatian kemana-mana soalnya gitu. Ya. Baik. Jadi orang yang kayak begini nih karena emosinya dangkal, jadi dia juga mudah sekali ya nangis, teriak-teriak atau ketawa sebentar ya emosinya berubah-berubah gitu ya. Gampang sekali ya. Frustrasi ya gampang, gembira ria juga gampang gitu. Dramatis tadi. Dangkal ya, dangkal. Cuman ya secara keseluruhan karena orang ini dalam bergaul itu pandai. Iya. Jadi sejauh apa namanya kita melihat kemampuan dia berinteraksi dengan lingkungan itu masih lebih fleksibel lah, lebih bisa diterima, bukan lebih fleksibel, lebih bisa diterima gitu ya daripada yang lain gitu ya. Ya pokoknya penting kalau misalnya di antara pendengar atau pemirsa ini ada yang punya teman yang kira-kira kelihatan histrionik, yang penting berteman tapi jangan pernah bawa pasangan atau pacar. Gitu. Sebab nanti kalau rada dirayu-rayu bisa sakit hati. Tapi kalau cuma bergaul aja, dia adalah orang yang sangat menyenangkan. Iya. Ya, gitu. Asal diperhatikan. Asal diperhatikan, dipuji-puji. Tapi memang biasanya memang penampilannya menarik. Iya. Ya. Agak berlebih pasti. Iya. Dari porsinya. Kelihatan. Jadi misalnya, ya kalau orang pakai lipstik karena asal merah, dia sampai bibirnya sampai gitu. Karena lipstiknya tebal sekali gitu kan. Iya. Kalau sekarang misalnya orang pakai eyeliner biasa dia sampai kayak kucing gitu kan. Tapi pantas gitu. Ya, tapi berlebih tapi pantas. Ya itu begitulah ya. Kalau yang lain kan ya malah kalau yang orang yang bisa tuh make up-nya jangan kelihatan tapi kelihatan cantik. Kalau dia harus kelihatan. Kalau dia harus kelihatan. Bajunya juga gitu kan. Harus kelihatan. Senangnya merah. Dia nggak suka lah baju yang kayak gimana gitu ya, nggak kelihatan apa-apa. Yang hitam abu-abu nggak suka. Jadi merah, hijaunya hijau fuji color kayak gitu. Pokoknya menat dari jauh udah silau, gitu kan ya. Oke, jadi kita lihat ya bahwa gangguan kepribadian histrionik ini dibandingkan dengan gangguan narsisistik, tetapi ada kemungkinan dua kepribadian ini berada bersama-sama pada satu orang. Bisa. Ya, dalam hal itu kita bilang individu ini mengalami gangguan kepribadian histrionik narsisistik. Iya. Bisa. Nah, itu paling parah. Sulit ya. Jadi itu dari mana? Tanda-tanda dua macam ini yang tadi ada semua dari kriteria atau tanda-tanda dari gangguan kepribadian narsisistik ada dan gangguan kepribadian histrionik ada. Maka kita harus komorbid ini harus kita sebutkan. Iya. Dia sesuai histrionik, narsisistik. Gangguan kepribadian campuran antara histrionik dan narsisistik. Dan itu juga cukup banyak, ya, cukup banyak yang terjadi seperti itu. Jadi barangkali keinginan untuk mendapatkan pusat perhatiannya lebih parah lagi ya. Lebih parah karena dia dipujinya bukan hanya karena penampilan. Dari segala bidang. Bukan hanya di penampilan, tapi dari eksistensi diri, dari prestasi, ya. Semuanya. Dan itu yang satu tidak hanya ingin dipuji, tapi yang juga merasa berhak. Jadi itu yang lebih sulit. Ya, kakunya itu ya sulit. Jadi bisa terjadi seperti itu ya. Jadi oke, sekarang kalau kita lihat ya, gangguan kepribadian histrionik ini bukan suatu gangguan kepribadian yang
kalau orang melihat kita lalu tidak mau mendekati, justru malah biasanya orang-orang kayak gini banyak temennya, ya banyak teman, kemudian ada beberapa hal yang bersinggungan kayak gitu ya. Jadi yang biasanya yang berkaitan dengan pasangan kan gitu ya. Biasanya kalau pengalaman dari Sylvia, pasien dengan gangguan kepribadian histrionik ini yang datang apa? Yang sudah depresi atau gimana? Biasanya iya yang datang tuh karena depresi, mengalami kekecewaan, putus pacar atau dikecewakan oleh pasangan ya. Dan itu biasanya mau bunuh diri tapi cuman action doang ya. Jadi dia sandiwara bunuh diri bilang-bilang ya kan, atau ya bilang-bilang dulu sama temennya, misalnya dia kos juga memberi tanda-tanda gitu, heboh sehingga dulu kan, heboh dulu. Sehingga orang, oh ini orang mau bunuh diri nih gitu. Jadi justru orang jadi tertarik untuk datang ke tempat dia gitu ya. Berusaha melindungi apa itu. Padahal dia butuhnya perhatian ini. Bunuh dirinya emang enggak gitu. Ya, biasanya kalau histrionik itu ancaman doang. Lain halnya dengan yang narsisistik itu. Tadi ya. Karena dia merencanakan dengan benar. Kalau ini enggak. Jadi, hanya perhatiannya aja yang diperlukan. Dramatis aja dia. Ini gitu. Barangkali loh saya sendiri kalau misalnya orang histrionik itu yang enggak bener-bener lah menyakiti, kan dia sayang sama fisiknya. Iya, harus penampilannya dijaga banget. Kan nggak mungkin dilukain gitu kan, gimana kan gitu ya. Jadi jelek, ada bekasnya. Beda sama kepribadian ambang yang kita dulu bicarakan. Oh iya, itu kerjaannya mau nyakiti karena dia kepengen rasa sakit itu yang dia cari ya. Ya memang kalau gangguan kepribadian dia seperti itu, dan semuanya diakibatkan oleh pada masa perkembangannya itu yang tidak berjalan dengan baik, semestinya. Gitu. Ya, oke ya. Jadi kalau kita simpulkan, ciri daripada gangguan kepribadian histrionik itu adalah emosi yang berlebihan, attention seeking, ya, yang terutama pada penampilan fisik, dan kemudian juga perlu dia katakan juga bahwa gangguan kepribadian itu kita diagnosis setelah dewasa muda, ya, tidak sebelumnya. Dan kemudian tadi dramatis, teatrikal, ya, seduktif, ya gitu, provokatif, semuanya ada yang modelnya rayu-rayu, ya, rayu-rayu dan kemudian menarik perhatian itu tadi ya. Dan cara untuk menterapinya, biasanya orangnya kalau tidak depresi tidak sampai ke psikiater kan, jadi orang dengan gangguan kepribadian histrionik ini tidak mungkin datang ke dokternya karena dia mendapatkan kesulitan dalam hal sehari-hari, ya, meskipun ini suatu yang apa yang dilakukan perilakunya itu maladaptif, tetapi tidak terlalu mengganggu sekitarnya dibandingkan dengan yang narsisistik ya. Gitu. Jadi memang mereka datangnya kalau mereka sudah stres atau frustrasi, baru, atau mungkin tadi tidak mendapatkan kemauannya tidak dipenuhi, lalu kemudian dia pingsan atau dia kejang, itu sampai ke tangan dokter sarafnya lihat, bukan bagian saya nih, kasihkan ke bagian psikiatri, maka kita dapatkan yang bersangkutan pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ya kan? Ya, jadi saya kira kita sudah membahas gangguan kepribadian narsisistik dan gangguan kepribadian histrionik seperti yang sudah diminta oleh para pemirsa dari podcast kami. Kami tetap akan membuka kesempatan untuk tanya jawab, karena memang gangguan kepribadian yang 3 yang sudah kita bicarakan adalah gangguan kepribadian ambang, histrionik, narsisistik, ini cukup banyak ditemui ya di dalam pergaulan sehari-hari. Ya, jadi silahkan kalau bagi yang ingin bertanya bisa berhubungan di sosmed di bawah ini. Terima kasih.